Perkenalkan nama saya Muhammad Nur Abdullah dengan ID 2524206072. Konsentrasi dari manajemen. Di sini saya akan menjelaskan krisis ekonomi 1998 dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan krisis ekonomi 1998, akar krisis, dampak, dan pelajaran ketahanan ekonomi nasional. Bagaimana krisis itu bermula? Krisis moneter 1998 di Indonesia berawal dari krisis keuangan Asia 1997. Rupiah melemah tajam terhadap dolar US, sehingga perusahaan berutang dolar kesulitan membayar kewajibannya. Diperparah oleh lemahnya sistem perbankan, tingginya utang luar negeri, dan menurunnya kepercayaan investor. Ada krisis Asia 1997, gejolak finansial regional menyebar ke Indonesia. Rupiah anjlok, nilai tukar melemah drastis terhadap dolar US. Sistem rapuh, perbankan lemah dan utang luar negeri tinggi. Krisis meluas, kepercayaan investor merosot, dampak sosial politik. Dampak krisis ekonomi 1998, rupiah anjlok, nilai tukar rupiah terhadap dolar US jatuh drastis. Gelombang PHK, banyak perusahaan bangkrut dan melakukan PHK besar-besaran. Pengangguran naik, tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat tajam. Inflasi melonjak, harga kebutuhan pokok naik tajam, daya beli tergerus. Krisis politik, krisis ekonomi berkembang jadi krisis sosial politik. Kepercayaan runtuh, kepercayaan pasar, dan investor terhadap Indonesia merosot. Menghadapi kemungkinan krisis serupa saat ini, Indonesia kini lebih siap dibanding 1998. Sistem perbankan lebih kuat, pengawasan sektor keuangan lebih baik, serta koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia semakin solid. Namun masyarakat tetap perlu berperan aktif. Kesiapan nasional, sistem perbankan lebih kuat dan sehat, pengawasan sektor keuangan meningkat, koordinasi pemerintah BI lebih solid, kelola keuangan bijak dan miliki dana darurat. Tidak mudah panik saat gejolak ekonomi, kurangi utang beresiko tinggi, tingkatkan keterampilan dan daya saing kerja, dukung penggunaan produk dalam negeri. Nilai tukar rupiah fluktuatif dan dipengaruhi global. Kesimpulannya, nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi kondisi ekonomi global, terutama pergerakan dolar US dan kebijakan suku bunga The Fed. Meski sempat menguat, pergerakannya tetap berfluktuasi sehingga pemerintah dan Bank Indonesia perlu terus menjaga stabilitas karena perubahan kurs berdampak pada harga barang impor, biaya produksi, dan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kebijakan fiskal RAPBN dan RKP 2027, serta pandangan dari podcast ekonomi. Bicara tentang pertumbuhan Indonesia, pemerintah berusaha untuk menjamin dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif dan menghindari krisis yang bisa muncul kapan saja. Oleh sebab itu, pemerintah bekerja sama dengan dapat institusi lain untuk mengamankan atau meminimalisir potensi krisis tersebut. Salah satu contohnya, DPR dan pemerintah sepakati RAPBN dan RKP 2027. Berita ini terdapat dari Batam Today, 3 Juli 2026. Ringkasan, DPR dan pemerintah menyepakati hasil pembahasan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah RKP 2027. Penyusunan anggaran diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas ekonomi, menjaga fondasi makroekonomi tetap kuat, investasi, mendorong masuknya investasi produktif, lapangan kerja, membuka kesempatan kerja baru. Kesimpulannya, ya kebijakan fiskal yang tepat lewat RAPBN dan RKP menjadi langkah penting menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil di tengah tantangan global. Endgame with Gita Wirjawan. Ekonomi Indonesia, tantangan dan peluang di tengah ketidakpastian global. Tersedia di YouTube dan Spotify, Apple Podcast. Peluang tetap terbuka, konsumsi masyarakat investasi, dan bonus demografi menopang pertumbuhan. Tantangan global, pelemahan ekonomi global, inflasi, nilai tukar, dan geopolitik dunia. Kebijakan tepat, kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, serta produktivitas sumber daya manusia jadi kunci. Kebijakan dan kolaborasi kunci pertumbuhan berkelanjutan.
dari isi podcast sejalan dengan artikel RAPBN dan RKP 2027, pertumbuhan ekonomi tidak terjadi otomatis, melainkan harus didukung kebijakan pemerintah yang menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia. Pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter yang stabil dan adaptif, dunia usaha, investasi produktif, dan penciptaan lapangan kerja, masyarakat, literasi keuangan, dan daya saing sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang bisa saya sampaikan, apa yang ada kata-kata salah mohon dimaafkan, terutama untuk tugas dari makro mikro dan ibu dosen Ibu Meta. Terima kasih.